Terima kasih yang sudah menjawab salamnya Ibu. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Ya. Sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah kalau sehat. Anak-anakku sekalian, mengingat masa pandemi ini belum selesai, jadi Ibu harapkan kalian tetap jaga kesehatan ya. Tetap mengikuti semua protokol kesehatan yang telah ditentukan, yaitu 3M. Apa itu 3M? Apa 3M? Cuci tangan. Apalagi? Apalagi? Memakai masker. Satu lagi apa? Mencuci tangan sudah, memakai masker sudah, yaitu menjaga jarak, betul sekali. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasanya Ibu akan memberikan kalian penyegaran dulu, ya. Kita membaca doa dulu ya. Kita baca doa dulu, ya. Ada yang bisa memimpin doa? Siapa yang bisa memimpin doa? Yang mau memimpin doa siapa? Angkat tangan. Angkat yang bicara. Yang mau memimpin doa, speakernya diaktifkan kalau mau memimpin doa. Siapa nak? Ummu Hajar bisa ya? Memimpin doa ya? Doa belajar. Siapa yang bisa? Atau Ahdan Amran, silahkan. Ahdan Amran ya. Ayo kita sama-sama memimpin doa ya, Ahdan Amran. Jadi doa belajar hari ini dipimpin oleh Ahdan Amran. Ya teman-teman, mari kita sama-sama berdoa ya. Dengarkan temannya membaca doa. Doa dimulai. Silahkan Ahdan Amran. Silahkan nak. Ya baca doa nak. Kita doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Fikni Amin. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita sudah siap untuk belajar ya. Sebelum belajar, Ibu mau tanya temannya yang belum hadir, yang tidak hadir siapa hari ini? Ada yang tidak hadir? Ya, ada semua ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, memasuki, Ibu akan menjelaskan dulu seperti biasa kesepakatan kelas yang kita sepakati. Jadi sebentar ketika Ibu menjelaskan sebuah bacaan, membacakan terus ada temannya yang menanggapi, diharapkan teman yang lainnya jangan bicara, ya. Kesepakatan kelas menghargai sesama teman yang sedang berbicara ya. Jadi kayak contohnya seperti Ibu, kalau sedang berbicara kalian matikan speakernya dulu. Itu namanya menghargai sesama teman yang sedang berbicara. Jadi kalau ada temannya nanti yang berbicara, yang lainnya matikan dulu speakernya. Mengerti nak semua? Itu sudah kesepakatan kelas kita kan? Jadi menghargai sesama teman yang sedang berbicara. Oke? Jadi ya kita mulai ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu ingin kalian semua menjadi rileks dan siap menerima pembelajaran. Nah, sekarang coba kalian hentikan semua kegiatannya. Ya, kalian semua hentikan kegiatannya, duduk dengan tenang. Coba duduk dengan tenang. Ya, dengan tenang ya. Iya. Duduk dengan tenang. Perbaiki posisi duduknya. Setelah itu kalian tarik nafas kalian dalam-dalam sebanyak 3 kali. Coba kita mulai ya. 1, 2, 3.
Silakan tarik nafas. Sudah itu hembuskan. Ya, pelan-pelan. Tarik lagi nafasnya. Hembuskan. Iya. Tarik lagi nafasnya. Hembuskan. Nah, ini adalah praktek kesadaran diri supaya kalian rileks dan bisa menerima pembelajaran dengan santai dan nyaman. Mengerti ini anak-anak? Jadi bagaimana perasaannya setelah menarik nafas dan mengeluarkan? Bagaimana perasaannya, nak? Relax. Rileks. Alhamdulillah, rileks. Jadi santai. Jadi kita mulai pembelajaran ya. Nah, tujuan sekarang kita masuk ke tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Ya, kita masuk ke subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan dari pembelajarannya itu dengan membaca bacaan siswa mampu mengidentifikasi informasi penting. Dengan mengamati pasal 31 ayat 1, siswa mampu memahami bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui teknik membuat kolase diri, murid dapat menganalisis hak dan kewajiban sebagai pelajar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membuat peta pikiran tentang negara tetangga, siswa dapat mengetahui karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran yang pertama. Ibu akan screenkan materi. Kalian semua baca ya. Perhatikan baik-baik. Simak baik-baik bacaan yang Ibu akan share, bagikan. Ya. Oke. Silakan kalian lihat, sudah terbaca di layarnya? Ya, Bu. Sudah kelihatan? Nah, coba kalian baca baik-baik. Silakan kalian baca ya, nak. Nah. Menurut berikutnya Ya, silakan membaca. Ya, satu orang yang biasa bisa baca. Siapa yang ingin baca? Coba dibaca Arham Lubaik. Menurut Soekarno, Ketua Yayasan Bimata Yayasan terbentuk sejak tahun 2000 dan merupakan lembaga sosial masyarakat yang bersifat Tidak jelas ya? Coba kalian buka bukunya yang di buku temanya ya. Buku temanya yang tema 8 yang sudah Ibu bagikan tentang anak jalanan. Nah, kalian lihat itu materinya tentang anak jalanan. Nah, sekarang Ibu tanya, setelah kalian membaca tentang materi itu sekolah anak jalanan, kalian bisa pasti menentukan gagasan utama atau kata kunci dari setiap paragraf. Ya, coba kalian tentukan gagasan kunci atau gagasan utama pada setiap paragraf pada bacaan sekolah anak jalanan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangannya. Yang bisa menyebutkan? Satu orang. Siapa yang bisa, nak? Gagasan atau ide utama dari paragraf terserah, mau dari paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat yang kalian bisa tangkap dari bacaan tersebut. Yang mau paragraf pertama siapa? Angkat tangan. Ya, silahkan Arham Lubaik. Ya, jadi kalau teman Arham Lubaik lagi membaca, temannya kalian mendengarkan ya. Ya, oke. Dari bacaan tersebut Arham Lubaik mendapat apa kata kuncinya, gagasannya? tentang kehidupan anak jalanan. Iya, tentang kehidupan anak jalanan. Terus? Terus apa lagi, nak? Jadi Arham Lubaik itu mengatakan di paragraf pertama itu, yaitu tentang kehidupan anak jalanan ya.
paragraf kedua. Siapa nak? Sekolah anak jalanan paragraf kedua. Ibu tunjuk atau bagaimana nih? Yang membaca nih. Paragraf kedua siapa? Yang membacakan. Kalian membaca tentang materi itu sekolah anak jalanan. Kalian bisa pasti menentukan gagasan utama atau kata kunci dari setiap paragraf. Ya, coba kalian tentukan gagasan kunci atau gagasan utama pada setiap paragraf pada bacaan sekolah anak jalanan. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangannya. Yang bisa menyebutkan? Satu orang. Siapa yang bisa nak? Gagasan atau ide utama dari paragraf terserah. Mau dari paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat yang kalian bisa tangkap dari bacaan tersebut. Yang mau paragraf pertama siapa? Angkat tangan. Ya, silahkan. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau teman Alhamdulillah lagi membaca, temannya kalian mendengarkan ya. Ya, oke. Dari bacaan tersebut Alhamdulillah mendapat apa kata kuncinya, gagasannya? Tentang kehidupan anak jalanan. Iya, tentang kehidupan anak jalanan. Terus? Terus apa lagi nak? Jadi Alhamdulillah itu mengatakan di paragraf pertama itu yaitu tentang kehidupan anak jalanan ya. Anak jalanan. Terus yang paragraf kedua siapa lagi yang mau yang membaca? Paragraf kedua siapa nak? Sekolah anak jalanan paragraf kedua. Ibu tunjuk atau bagaimana nih? Yang membaca nih. Paragraf kedua siapa? Yang membacakan. Ada Namran. Coba. Gagasan utama atau ide paragraf kedua apa nak? Ada Namran. Silakan dibuka speakernya nak bicara. Ya, tentang apa? Menceritakan apa itu di dalam paragraf kedua? Mereka inilah yang tidak cukup telah berpredikat sebagai anak jalanan. Oh begitu. Jadi di paragraf kedua itu gagasan utama adalah sejak kecil itu mereka anak jalanan itu sudah berprestasi ya. Walaupun mereka anak jalanan, tetapi sejak kecil mereka sudah berprestasi. Begitu maksudnya nak ya? Ya, oh iya sudah. Terus yang lainnya? Ya, kenapa nak Umu? Bekerja jadi pemulung. Oh, bekerja jadi pemulung. Oh iya, betul sekali. Walaupun mereka bekerja sebagai pemulung, tapi mereka tetap berprestasi. Nah, itu dalam bacaan anak jalanan tersebut, di dalamnya itu terdapat hak dan kewajiban sebagai pelajar. Walaupun mereka tetap anak jalanan, tetap mereka ada hak dan kewajibannya sebagai pelajar. Nah, selanjutnya ibu akan kasih apa ya? Saran kepada kalian apa saja hak-hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar. Tapi ibu minta melalui kolase diri ya, bentuk kolase. Sebentar ibu akan menyuruh kalian untuk membuat kolase tentang hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar. Coba lihat di layar yang ibu bagikan. Nah, di sini ada hak dan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Bisa dilihat nak di layar? Ya. Nah, coba ada yang bisa sebutkan? Ada yang bisa sebutkan salah satu hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar apa saja? Siapa yang bisa? Belajar, iya betul. Salah satunya adalah belajar. Yang lainnya, yang menghormati orang tua, betul. Menghormati orang tua di rumah, menghormati guru di sekolah. Itu semua adalah hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar ya. Nah, yang selanjutnya ada lagi yang lainnya? Siapa lagi yang bisa menjawab? Apalah hak-hak dan kewajiban kita sebagai pelajar dalam kehidupan sehari-hari?
Apa? Menaati peraturan di sekolah, betul sekali juga. Ada lagi yang bisa menjawab? Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang, iya benar sekali juga nak. Kita bahas mendapatkan kasih sayang sama orang tua, dengan guru juga di sekolah. Itu semua termasuk dalam hak dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Nah, di sini sebentar untuk tugas kalian, saya menyuruh membuat kolase gambar. Yang tahu kolase kan? Nah, gambar tentang kalian silahkan pilih hak-hak dan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kalian gambar, terus buat kolase. Mau itu contohnya, misalnya kalian sedang belajar, kalian sedang membaca buku, kalian sedang menghormati orang tua, maksudnya mencium tangan kedua orang tua kalian atau tangan guru kalian. Nah, silahkan kalian buat kolase di buku gambar. Nanti hasilnya itu setelah itu kalian kirim ke WhatsApp grup ya, supaya ibu bisa nilai. Begitu juga dengan gagasan pokok tadi dari bacaan sekolah anak jalanan. Anak-anak kalian silakan buat apa gagasan pokoknya menurut pikiran kalian, paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sudah jelas ini anak-anak sekalian? Mengerti maksudnya ibu? Sudah mengerti? Nah, setelah membuat kolase nanti tugasnya kalian bisa kumpulkan ya. Nah, kumpulkan dan dinilai ya kolasenya nanti. Kalian kirim ke WhatsApp grup ya kalau setelah selesai tugasnya membuat kolase. Sudah jelas ini semuanya? Bisa tidak diterima? Ya. Oke ya. Terima kasih. Nah, setelah kita selesai belajar pembelajaran hari ini, ibu ingin kalian membuat jurnal diri ya. Kalian buat jurnal diri kalian. Jurnal diri itu berupa bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Bagaimana perasaannya? Apakah senang, sedih, atau gembira, nyaman? Nah, kalian buatkan jurnal diri untuk diri kalian di buku catatan kecil kayak buku agenda, bisa buku agenda kecil. Kalian buat jurnal diri kalian. Bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran hari ini dengan Bu Guru? Ada yang kira-kira bisa jawab bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Ada yang senang. Siapa lagi? Menyenangkan, bahagia. Iya, terima kasih banyak atas perasaannya anak-anakku sekalian. Hari ini ternyata ada yang senang, nyaman, dan bahagia. Ibu sangat senang sekali karena anak-anakku sekalian juga senang menerima pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran seperti biasanya, kita membaca doa dulu ya. Doa sesudah belajar. Yang memimpin doa hari ini yang sesudah belajar adalah Arham Rubaik. Silahkan Arham. Doa sesudah belajar. Apa doa sesudah belajarnya, nak? Silakan Arham. Rabbi Gofirli. Arham lu baik. Bisa baca doanya, nak? Ayo, baca saja doa. Silakan temannya yang lain angkat tangannya ya, dengar temannya berdoa. Amin. Alhamdulillah ya. Terima kasih semua anak-anakku sekalian. Kalian sudah belajar hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran Google Meet selanjutnya. Oke anak-anak, assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Kita dadah dulu ya. Kita dadah-dadah dulu ya di layar. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum nak. Iya.
kesempatan pembelajaran aksi nyata hari ini, saya merasa masih banyak kekurangan dalam hal proses pembelajaran karena tidak berjalan dengan maksimal, terkendala dengan biasa jaringan anak-anak biasa tidak baik. Terus juga proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu RPP berdifferensi dan kompetensi sosial emosional sangat bagus dilakukan untuk pembelajaran kita sehari-hari, karena dengan melakukan kompetensi sosial emosional kita dapat mengetahui emosi kita kepada siswa kita, begitu pun sebaliknya. Jadi dalam pembelajaran aksi nyata ini saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan yang perlu saya benahi, karena terus terang pembelajaran berdifferensi dan kompetensi sosial emosional ini baru pertama kali saya lakukan. Jadi masih terlalu banyak kekurangan yang harus saya benahi. Terima kasih, mohon maaf.